Seru banget ya. Gak salah nih, kalau lomba panjat pinang jadi satu tradisi yang paling ditunggu saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Ancol, Jakarta Utara, tradisi ini berkembang menjadi lomba panjat pinang kolosal dengan puluhan batang pohon pinang, hadiah yang bejibun, dan peserta yang jumlahnya sampai 400-an orang. Wow! Tak ada persyaratan khusus untuk para peserta lomba. Siapapun boleh mendaftar loh. Ini masyarakat lagi pada ngantri untuk cek kesehatan karena sebelum daftar dan lomba panjat pinang masyarakat tuh harus dicek kesehatan dulu. Mereka fit atau tidak. Kalau fit baru boleh ikut tanding, kalau nggak fit otomatis didiskualifikasi. Yang punya riwayat darah tinggi pastinya nggak boleh ikut lomba ya, karena lomba panjat pinang resikonya besar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada ratusan pohon pinang, untuk lomba panjat pinang tahun ini hanya ada 50 pohon pinang dengan berbagai hadiah istimewa yang akan diperebutkan oleh dua tim, masing-masing terdiri dari 3 orang. Kalau biasanya dari tahun ke tahun kami lakukan pohon pinangnya itu kita letakkan di venue yang bertekstur tanah begitu atau di lapangan. Nah, tahun ini kita buat berbeda yang sedikit unik. Pure benar-benar di tengah pasir di pinggir pantai. Gak heran kalau lomba panjat pinang kolosal yang diadakan Ancol Taman Impian dari tahun 80-an selalu jadi primadona tiap tahunnya. Total hadiah dalam satu pohon sekitar 1,5 juta rupiah. Tuh lihat, ada sepeda, dispenser, kasur, dan masih banyak lagi hadiah menarik lainnya. Nah, ini sebentar lagi persiapan lomba panjat pinang akan dimulai. Tapi saya nggak mungkin dong ikut lomba outfitnya seperti ini. Saya mau ganti baju dulu. Nah, saya sudah siap nih untuk ikut lomba panjat pinang. Kira-kira saya dapat hadiahnya nggak ya? Bisa nggak ya saya naik ya? Wah, jujur ya, saya udah gak sabar banget nih mau ikutan lomba panjat pinang. Tapi ternyata yang ikut nggak cuma laki-laki aja loh. Perempuan juga diperbolehkan ikut, asalkan tidak satu tim dengan pria. Gimana persiapannya Mbak untuk panjat pinang hari ini? Semangat, Bro. Semangat. Supaya Yakin dapat apa enggak? Insya Allah. Mbak dari mana emang? Kami dari Jakarta Timur. Jakarta Timur. Ini pertama kali apa udah sering ikut lomba panjat pinang? 2 kali. 2 kali. Tahun kemarin dapat? Menang kami. Menang. Wih, keren. Ini juga akan menang. Biarpun lawan kami tangguh-tangguh orang Jepang. Indonesia dong. Wih, oke. Wih, berani banget ya ikut lomba panjat pinang. Tapi lawannya orang Jepang loh. Serius nih. Emang sih muka-muka lawannya kayak orang Jepang. Samperin ah. Ini dari Indonesia apa dari mana? Aku dari Jepang. Dari Jepang. Jepang. Woi, sengaja ikut lomba panjat pinang ke sini? Ya, tapi aku tinggal di Indonesia. Oh. 3 bulan. Iya, 3 bulan. Yakin bisa dapat hadiahnya nggak? Ya, Yakin nggak? Bisa. Tidak bisa. Tapi bisa. Wih, velocity. Indonesia merdeka! Perlombaan panjat pinang Ancol Taman Impian gak hanya diikuti oleh warga negara Indonesia aja loh. Warga negara asing juga boleh. Ternyata lawan saya juga dari Jepang loh. Tapi dia sudah sedikit lancar bahasa Indonesianya. Orang Jepang. Lawan saya nih. Lawan saya nanti. Orang Jepang pasti menang. Bisa ngalahin saya? Iya, bisa. Wih, keren. Kita coba ya, dia bisa nggak? Jangan sampai kita kalah nih orang ini. Gimana strateginya apa? Apa? Strateginya apa? Ada satu. Apa tuh? Semangat. Cuma satu semangat aja. Saya juga nggak mau kalah. Harus semangat. Tak hanya kekuatan fisik, kerjasama dan kekompakan tim jadi kunci agar bisa sampai puncak dan mengambil hadiahnya. Coba lihat aja tuh, kalau nggak kompak pasti bakal jatuh terus. Ayo.
Dalam satu pohon, peserta dibagi jadi 2 tim. Masing-masing dikasih waktu 5 menit untuk ngambil hadiah di pucuk pohon pinang. Duh, peserta lain udah pada bisa naik sampai atas, kok saya belum bisa ya? Aduh, gimana nih? 5, 4, 3, 2, 1. Persiapan tim merah. Susah! Oke, dia boleh belajar dulu. Licin banget! Tim Kuat. merah. Persiapan. Ya, sayang banget. Saya nggak bisa naik sampai atas dan dapat hadiah. Ternyata nggak segampang itu ya. Kayaknya saya grogi nih ditonton orang sebanyak ini. Coba lagi deh tahun depan. Siapa tahu bisa. Hahaha. Gimana? Susah? Susah sekali! Orang Indonesia yang bisa. Hebat ya! Yang lain semua habis hadiahnya, tapi kita berdua sayang sekali nggak bisa dapat hadiahnya. Strateginya berhasil apa enggak sebenarnya? Gagal, semangat berarti nggak cukup ya semangat doang. Gagal sekali. Semangat pun tidak bisa. Tidak bisa. Tak bisa dipungkiri, antusiasme masyarakat untuk ikut lomba panjat pinang sangat tinggi. Seluruh peserta sangat berambisi untuk mendapatkan hadiah, sementara yang nonton sampai gregetan. Lomba panjat pinang hari ini menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam. Seluruh hadiah ludes, semua berhasil didapatkan para peserta lomba. Tapi di balik meriahnya perlombaan panjat pinang di Ancol, tentu butuh persiapan ekstra yang sudah dilakukan dari hari-hari sebelumnya. Pemasangan pohon pinang di area Beach Pool Ancol sudah dilakukan H-2 sebelum tanggal 17 Agustus. Saya pun ikut menyaksikan kesulitannya di 2 hari sebelum perayaan kemerdekaan. Ya wajar sih, kalau dipasangkan dari jauh-jauh hari, kan ada puluhan batang pohon pinang loh. Kebayang tuh, yang masang pohonnya pasti pegel dan capek banget ya. Ini semua 40 pohon pinang ini berasal dari daerah Picung, Pandeglang. Dan ini sekarang lagi proses untuk membuat naruh hadiahnya di atas. Ini pakai kayu rotan nih, dibolongin pohon pinangnya, atasnya nih dipasang bulat seperti ini untuk naruh hadiahnya. Ini hadiahnya ada sepeda dan banyak lagi lah pokoknya. Setelah kayu rotan berbentuk bundar dipasang, barulah pohon pinang dimasukkan ke dalam pasir yang sebelumnya sudah dilubangi sedalam 70 cm atau sepanjang lengan manusia. Sebenarnya sih lebih dalam lebih bagus karena akan lebih kokoh dan padat. Tapi nanti tinggi pohonnya jadi berkurang. Buntutnya terlalu mudah buat peserta untuk ambil hadiahnya. Capek banget. Kita lebih capek masangnya dibanding lombanya sih. Nah ini setelah dipasang ditaruh pohon pinangnya, ditambahin air. Jadi setelah masuk ke dalam ke lubangnya ditambahin air supaya lengket nantinya, supaya ketika naik nanti lomba 17-an nggak jatuh pohon pinangnya. Jadi kuat, stabil, kokoh. Begitu sulitnya ternyata. Proses pemasangan pohon pinang dikerjakan dari siang sampai malam pada H-2 sebelum perlombaan dimulai. Setelah pohon pinang tertanam kokoh, giliran hadiah digantung di atas dan diikat kencang agar peserta nggak mudah mendapatkan hadiahnya. Barulah di pagi hari 17 Agustus, pohon pinang diolesi oli sebagai penghambat kelancaran para peserta menaiki pohon hadiah. Nah, lombanya udah beres. Saya mau tanya-tanya nih, pemenangnya nih. Ini dapat apa aja, Mas nih? Dapat apa aja nih? Sepeda. Coba dong liatin dong, kasih tunjuk dong. Nih, lihat ngeborong hadiah semua nih ya. Wih. Apa aja nih hadiah yang dapat nih? Terus Magicom. Bang, rahasianya atau strateginya bisa dapat semua apa, Bang? Ya, intinya kita semangat,
Kerjasama sama tim kompak. Kompak, oke. Lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Awalnya, lomba ini diadakan untuk merayakan pesta orang Belanda, di mana masyarakat pribumi diminta memanjat batang pinang yang licin untuk mengambil hadiah di puncaknya. Kini, makna lomba ini berubah menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan kegembiraan rakyat Indonesia. Indonesia merdeka!